Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat semua. Kali ini kita mau spill sedikit tentang power OCL 150 watt. Ini ada dua versi ya teman-teman. Nah, di sini yang PCB hijau 150 watt merek OCL, produk dari HRC Always Better. Nah, di sini dia menggunakan satu pasang transistor untuk yang mono dan yang mono lagi satu pasang transistor. Jadi di sini terdapat dua pasang transistor untuk stereonya. Nah, ini menggunakan transistor jenis MOSFET ya teman-teman. Nah, dia berbeda jenisnya, sedangkan yang satu lagi ini 150 watt SX. Nah, ini produk dari CAC. Nah, kalau PCB ini menggunakan transistor jengkol. Ini bisa kita lihat dari strukturnya, bodinya. Ini jengkol, satu pasang juga untuk mononya, dan sebelahnya juga satu pasang, jadi dua pasang untuk stereo. Jadi ini kita beli teman-teman dengan harga yang berbeda. Kalau PCB yang hijau ini di atas 50.000 dan yang PCB coklat ini di bawah 50.000. Terkadang saya habis pikir apa yang membedakan antara PCB hijau dengan PCB coklat. Nah, kalau menurut saya, kalau PCB hijau ini dia komponennya komplit, semua sudah terisi full, ini dia. Sedangkan PCB coklat ada beberapa komponen yang tidak terisi, seperti halnya resistor 560 ohm. Ini ada dua, dan satu lagi kapasitor. Nah, ini dia 150 pico. Dan begitu juga yang sebelahnya, ini juga tidak ada ya, ini juga tidak ada, dan kapasitor juga tidak ada. Menurut saya dari segi komponen semuanya hampir sama untuk tipenya. Hanya saja di sini untuk driver menggunakan C2001, sedangkan yang PCB hijau menggunakan C945. Ini sama-sama tipe NPN teman-teman ya, sama juga. Untuk resistor biosnya ini sama-sama bisa kita lihat sama-sama 5 watt, hanya saja beda di kualitas ohmnya. Yang hijau menggunakan 0,22, sedangkan yang coklat menggunakan 0,47. Nah, nantinya ini kita akan pasang dulu teman-teman untuk melengkapi komponen yang kurang, dan untuk kapasitor yang tidak ada ini akan kita gunakan kapasitor bipolar ini karena di pasaran juga kebetulan kosong 471K. Ini 3 kV, biasanya ini untuk televisi teman-teman, tapi ini kita akan gunakan untuk power ampli ini. Ini nantinya akan kita pasang dulu. Terus bagaimana sih cara mengganti transistor jengkol ini menggunakan MOSFET? Karena kan kebetulan transistor jengkol sudah hampir tidak ada, karena di toko tempat saya tinggal sekarang sudah jarang yang jualan transistor jengkol. Tapi kalau buah jengkol masih banyak.
Ini tidak jauh beda ya teman-teman untuk pemasangannya dengan transistor MOSFET. Nanti jika teman-teman sedikit ragu atau bingung, sama-sama kita belajar. Nanti kan kita ikuti saja jalurnya, yang mana tipe 2955 dan yang mana tipe 3055. Nanti akan kita ikuti jalurnya berdasarkan jalur yang di sini. Intinya kalau 2955 ini dia untuk arus positif dan 3055 ini untuk arus negatif. Kita akan lihat dulu. Ini 3055 ya teman-teman, 3055. Oh, terbalik teman-teman, maaf, terbalik. Ini untuk arus yang negatif, ini dia yang atas, ini untuk 2955. Sedangkan yang positif yang tengah sini, ini untuk arus 3055. Ini teman-teman ya. Ini 2955, 3055, 2955 untuk arus positif ya. Oh ya, ini dia untuk arus positif. Ini untuk arus positifnya itu 3055 ya, 2955 nya ini untuk arus negatif. Jadi gini teman-teman, nah ini dia, ini kan kita ambil contoh. Ini ada sebuah transistor MOSFET dengan tipe 3055. Berarti nantinya akan kita pasang di sini, misalnya seperti ini, nanti akan dipasang ke heatsink. Teman-teman intinya harus tahu dulu yang mana basis, yang mana kolektor, dan yang mana emitor. Yang pertama yang paling kita ketahui udah pasti untuk kolektor sebuah transistor MOSFET seperti ini, itu pastinya kolektor di kaki tengah. Ini dia kaki tengah. Dan untuk basisnya biasanya terletak di pinggir sebelah kiri saya. Ini adalah basis. Sedangkan untuk kaki emitornya di sebelah kanan saya, ini adalah kaki emitor. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi misalnya kita pasang seperti ini untuk 3055, ini dia 3055. Berarti basisnya ini akan di solder. Nah, jadi kita lihat di sebelah sini ya, ini basis akan disambungkan ke kaki transistor. Itu saja teman-teman cara mudahnya. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini kita lihat 3055 nya 3055 disambung ke transistor, berarti di kaki yang atas inilah basis. Nah, itu teman-teman, basis. Sedangkan untuk kolektornya dia untuk di pin bodinya ini. Jadi teman-teman harus cari pin bodinya ini yang ada jalurnya. Nah, ini teman-teman ya, bukan yang ini. Kalau ini dia kosong, nggak ada jalurnya. Kita ambil yang ini. Ini adalah jalur untuk kaki pin kolektor, pin yang di tengah ya. Dia ini nyambung ke arus, pasti akan sama dengan yang sini. Ini pin kolektor, dia akan nyambung ke arus. Ini dia, pas deh ya. Oke, seperti itu. Dan emitor ya nyambung ke resistor batu yang 5 watt ya teman-teman. Dan emitor nih dia. Ya, ini dia. Jadi begitu juga seterusnya teman-teman. Berarti di atas ini adalah basis, ini juga basis, ini juga basis. Bawah ini emitor,
emitor, dan untuk yang pin body yang sudah ada jalurnya ini adalah kolektor semua, kolektor. Jadi seperti itu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan MOSFET ini yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap arus tinggi, tegangan tinggi, jadi teman-teman harus ganti yang MOSFET ini menggunakan tipe lain, seperti halnya merek Toshiba. Nah itu teman-teman, Toshiba 5200 satu pasang. Ini teman-teman bisa gunakan nantinya di sini. Jadi teman-teman, untuk membedakan yang 3055 dan 2955 supaya bisa dipasang, kita ambil contoh di sini karena lebih nampak gambarnya. Ini kita sediakan transistor Toshiba ya. Ini dia. Kita ambil contoh transistor Toshiba, ini satu pasang 5200 yang SC, yang SA nya 1943. Ini kodenya sama-sama 714. Dan kita ambil satu pasang juga 2955 dan 3055. Jadi untuk mengganti transistor yang di PCB ini, kita akan ganti menggunakan transistor Toshiba. Bagaimana caranya? Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi tentunya teman-teman harus ukur dulu menggunakan avometer yang mana dia untuk NPN, yang mana dia PNP. Untuk seri 3055 ini adalah transistor jenis NPN dan ini PNP ya teman-teman ya. Nah jika kita ambil transistor 2SA dan 2SC ini, yang PNP itu adalah 2SA, sedangkan yang 2SC ini adalah jenis NPN. Jadi nantinya kita akan pasang di sini teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi seperti ini, nantinya seperti ini akan kita pasang, dan jangan lupa terbalik. Nah, di atas ini adalah basis, emitor, dan ini kolektor ya. Jadi kalau untuk kita pasang di sini PCB ini 3055 2955, kita ambil yang untuk 3055 kita pasang ke 2SC. Nah, seperti ini teman-teman. Sedangkan yang 2955 kita pasang ke 2SA. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi akan lebih mantap lagi jika memang diganti dengan transistor tipe Toshiba ini, dan tegangan bisa kita gunakan lebih besar, misalnya 30 sampai 45 volt AC dari trafo. Kalau kita menggunakan jenis yang 3055 ini maksimal 30 volt AC ya teman-teman. Saya sudah coba ya untuk ngebiarkan 15 inch, nggak kuat. Oke, seperti ini aja teman-teman. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk power cell ini. Ini akan kita pasang dulu untuk masing-masing komponennya biar bisa digunakan. Saya awalnya
juga kaget kenapa PCB yang coklat ini lebih murah harganya, padahal kalau saya lihat untuk masing-masing komponennya hampir sama, hanya saja watt yang digunakan berbeda ya. Ini ada yang 1/4 watt, ada yang setengah watt, itu juga. Untuk transistor penguat awalnya sama, ini menggunakan A733. Di sini juga menggunakan A733. Jadi ya, ini kita gunakan toleransi 5 warna 560 ohm. Jadi teman-teman, jika memang yang hobi merakit, teman-teman bisa menambah watt dari kit ini dengan cara menambah transistor dan resistornya. Jika teman-teman ingin beli PCB nya juga ada di pasaran, PCB untuk TR final, supaya wattnya lebih nambah dan terasa aja ya. Jadi bisa untuk menggentarkan speaker double 15 inch atau 12 inch isi 4. Ini akan kita solder dulu. Nah, jadi jika komponen ini sudah lengkap, kita bisa menggunakannya teman-teman. Intinya teman-teman, jika teman-teman beli kit yang mau dirakit, teman-teman perhatikan lagi soldernya, teman-teman harus perhatikan lagi, karena biasanya kit yang dirakit di toko itu soldernya sedikit. Jadi untuk penempatan transistor misalnya seperti ini, itu dia gampang retak. Jadi teman-teman perhatikan lagi setiap solderannya, timpa lagi sebelum kejadian. Takutnya tiba-tiba saat teman-teman ingin merakit dan sudah selesai dirakit dan uji coba, saat teman-teman adanya benturan di box amplifiernya,
Nah, situ ada keretakan dan nantinya bisa mengalami kerusakan di rangkaian tersebut. Itu saja teman-teman yang mungkin ini dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Nantinya sama-sama kita belajar. Oke teman-teman, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dan jangan lupa teman-teman, bantu dukung terus channel kita, subscribe, like, dan komen. Dan jika ingin bertanya silakan, jika ingin sharing-sharing juga silakan. Oke, itu saja teman-teman ya.